Baik, selamat sore anak-anak. Apa kabarmu semua? Salam, semoga sehat ya. Di kesempatan ini Pak mau sampaikan terkait pembelajaran kita ya. Dan sesuai surat yang sudah diedarkan ke orang tuamu dan nanti akan diumumkan lewat toa bahwa pembelajaran kita itu akan terjadi pada tanggal 2 Agustus. Dan strateginya adalah belajar dari rumah murni. Sehingga full daring atau full online. Jadi tidak pakai manual, tidak pakai fotokopian. Anda tidak dilarang tidak boleh ke sekolah, Anda dilarang ke sekolah ya. Sehingga segala aktivitasnya menggunakan online. Jadi HP itu yang menjadi alat kita. Sehingga HP yang ada pulsanya ya, jangan tidak ada. Dan Pak, mereka akan manfaatkan nomor-nomor kalian yang sudah terdata. Sehingga untuk yang belum memasukkan nomornya segera ya. Segera melalui teman-teman di sekitar untuk kirim ke grup kelasnya supaya diaktifkan. Minta bantuannya untuk adik-adik kelas 7 yang baru yang belum punya nomor itu mohon dimasukkan juga ya. Oke. Dikirim ke grupmu saja. Sampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa ini adik saya kelas 7, namanya ini gitu ya. Baik. Karena pembelajaran kita itu berbasis online, maka Pak perlu menyampaikan semacam panduan untuk bagaimana Anda belajar itu. Baik, jadi kita belajar nanti segalanya berpusat pada aplikasi WA, WhatsApp. Jadi di sana Bapak Ibu guru akan membuka grup baru, membuka grup kelas baru, grup baru ya. Berdasarkan jadi mereka akan membuka grup baru dan mereka akan mengirim bahan ajar yang mereka berikan. Jadi contoh ya, saya mulai dari sesuai jadwal roster kita ya. Roster kita itu, sabar saya lihat roster. Ya, ini roster kita. Hari Senin itu kelas 7 itu agama dengan bahasa Inggris hari Senin ya. Kelas 8 PKN dengan matematika. Kelas 9 bahasa Indonesia dengan IPA. Jadi guru-guru ini akan membuat grup baru di WA. Seperti apa Pak grup barunya? Oke, sekarang Pak jelaskan. Mungkin di HP Anda sudah ada grup yang logonya ini ya. Ini grup kelas namanya. Grup umum. Atau yang kelas 8. Nanti yang Bapak Ibu buat grup baru itu seperti ini. Misalnya Pak ajar kelas 9. Pak punya ini namanya. Grup bilangan berpangkat. Dia judulnya lebih mengerucut pada materi yang mau diajarkan. Logonya ini ya. Logonya ini. Nah, grup baru ini anggotanya belum ada nih. Oke, ini tadi satu sudah masuk ini. Baru satu. Dan saya akan kirim link grup ini ke grup yang tadi, grup yang ini. Saya kirim ke 9 karena saya ajar ke 9 toh. Kalau ibu yang ajar kelas 7 pasti dipakai grup kelas 7 gitu. Jadi saya kirim logo ini atau grup ini, linknya ke grup di atas. Contoh gini. Saya klik linknya, saya undang, saya salin tautannya, lalu sebentar saya tempel di grup kelas. Saya tempel di sini. Saya tempel. Oke. Kan ini jadinya. Nah, nanti Anda yang kelas 9 yang les matematika, klik saja di situ. Klik di link itu maka otomatis Anda masuk di grup saya yang ini.
grup yang ini. Nah, maka Anda masuk ke dalam. Nah, gitu kan? Begitu. Setelah Anda masuk ke dalam, maka saya akan kirim link bahan ajar. Saya kirim ini. Saya kirim begitu. Setelah semua masuk dulu ya. Yang tidak masuk berarti alfa tuh. Yang tidak masuk berarti harus segera sampaikan. Saya nebeng dengan teman ini, gitu. Lapor nama semua. Nah, setelah saya kirim link ini, atau Bapak Ibu guru lain pakai semacam ini, macam tulisan modul ini, modul matematika 9, contoh macam itu ya, semacam itu. Ada yang pakai macam Pak ini, nah, boleh. Itu tinggal saja Anda klik saja. Misalnya kalau saya punya Anda klik, maka akan buka seperti ini. Lalu Anda buka. Nah, ini kan. Ini materi saya. Materi tentang bilangan berpangkat bulat. Nah, silakan pelajari materi bilangan berpangkat bulat dengan mengikuti aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi Anda baca. Lalu setelah itu klik next. Klik next. Nah, ini aktivitas yang akan dilakukan oleh guru dan kalian. Contoh aktivitas 1 itu kegiatan pendahuluan. Itu kegiatan tentang apa? Nanti dilihat ke bawah. Aktivitas 2, peserta didik membaca materi. Kegiatannya apa? Lihat ke bawah nanti. Aktivitas 3, menyelesaikan LKPD. Aktivitas 4, presentasi hasil di kegiatan LKPD itu. Aktivitas 5, mengerjakan soal latihan. Aktivitas 6, melakukan refleksi. Refleksi itu ada 3 tuh. Menyampaikan materi itu sudah paham atau belum. Kalian menilai diri sendiri terkait sikap spiritual. Kalian menilai dirinya terkait sikap sosial. Begitu. Setelah baca itu next, klik. Kerja pelan-pelan, satu-satu. Oh, aktivitas 1 kegiatan pendahuluan. Oh, ternyata pendahuluan itu aktivitas berisi arahan dari guru. Guru buat apa di dalam sini? Oh, guru suruh kita masuk grup. Oh, grup saya sudah masuk tadi. Ya, maka klik lanjut saja. Lanjut. Aduh, ini kenapa nih? Ya, jadi kita klik lanjut. Nah, sabar. Ya, suruh masuk grup kan, grup sudah masuk ya. Klik lanjut, disuruh klik link, sudah tadi. Jangan klik lagi, kan sudah toh. Sudah masuk di grup ya. Maka lanjut, suruh kita apa? Doa. Maka di langkah ini kalian doa dulu. Silakan doa sendiri-sendiri. Lalu absensi. Nah, absensi, silakan pilih. Pilih kelas, misalnya 9A. Jangan pilih salah satu kelas tuh sesuai kelas kalian. Next lagi. Nah, ini cari namamu. Namamu ada ke tidak? Pasti ada tuh masuk di kelas. Misalnya Pak contoh Adrian Sokor. Nah, klik Adrian Sokor. Lanjut. Setelah lanjut, ini kompetensi pembelajaran. Maka guru menyajikan kompetensi yang akan disampaikan. Didik mempelajari materi bilangan berpangkat bulat. Kompetensinya apa saja? Oh, ada 4. Jadi kalian akan dinilai tentang sikap spiritual. Doa tadi penting.
sikap sosial, misalnya jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, ya, gitu ya. Artinya dibuktikan dengan benar-benar belajar, tanggung jawab, kumpul kerja tugas, kumpul, guru suruh apa bikin gitu. Pengetahuannya tentang menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional serta sifat-sifatnya. Keterampilan apa? Selesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan bulat. Sehingga kalau sumbernya materi yang dikasihkan belum mampu menjawab masalah Anda, kreatif, cari di Google, cari di mana saja jadi referensi lain. Oke. Yang penting kalian bisa kerja ya. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya adalah peserta didik menjelaskan operasi bilangan berpangkat bulat serta sifat-sifatnya. 2. Peserta didik dapat melakukan operasi bilangan berpangkat bulat. Nah, ini tujuan. Nah, ini yang Pak bilang apersepsi. Ini tinggal baca pertanyaan jawab. Masih ingatkah kalian tentang bilangan bulat dan operasinya? Nah, pertama, bilangan bulat. Masih ingat tidak? Oh, masih ingat. Klik, masih ingat. Nah, gitu ya. Klik, masih ingat. Operasi bilangan bulat, masih ingat tidak? Masih ingat. Kalau tidak, ya klik yang tidak. Nah, kalau dua-duanya tidak, ya klik dua-duanya yang tidak ingat lagi. Oke, kalau masih ingat, maka klik yang masih ingat. Nah, apa yang kalian ketahui tentang bilangan bulat? Maka bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari, misalnya bilangan yang terdiri apa? Bilangan bulat positif, 0, bilangan bulat negatif. Atau semua jawaban itu benar, maka ini tidak usah isi, klik saja semua jawaban benar. Nah, gitu. Apakah materi tentang bilangan berpangkat sudah kalian pelajari? Bilangan berpangkat 2 itu sudah pernah belajar atau belum? Oh, belum pernah. Nah, kalau belum pernah atau sudah pernah tapi saya lupa, maka klik yang itu. Atau sudah pernah dan cara menyelesaikan perpangkatan, begitu. Tinggal isi saja, sesuai dengan kalian rasakan, alami. Sejak kapan kalian mempelajari bilangan berpangkat dan bilangan bulat? Misalnya saya waktu itu di SD itu kelas 4, 5, 6 begitu. Kalau di SMP saya kelas 7 misalnya. Itu contoh. Tinggal kalian isi sesuai dengan kalian pelajari, kalian pengalaman kalian belajar. Apa ada kesulitan kalian alami di dalam mempelajari materi perpangkatan? Bilangan berpangkat itu apa yang sulit? Pak, saya semuanya sulit le. Kalau semua sulit ya klik semua. Nah, kalau beberapa saja ya klik cuma 1 atau 2 saja. Berpangkat 3, semua sulit juga le Pak. Nah, klik semuanya. Nah, atau cuma 1. Oh, perkalian yang saya dulu sulit atau pembagian yang sulit, silakan, tergantung. Ini contoh soal di awal. Contoh soal misalnya 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 itu berapa? Oh, 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3 berapa? Dijumlahkan hasilnya 10 misalnya. Contoh. Nah, contoh ya. Nah, tanda bintang ini, bintang merah ini berarti wajib isi. Begitu. Yang tidak ada bintang berarti tetap isi tapi tidak wajib gitu ya. Yang merah berarti wajib isi. Yang di bawah misalnya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 ini berapa ini? Misalnya 12, contoh. Nah, tinggal isi. Baru next. Begitu. Nah, maka masuk di aktivitas 2. Nah, jadi apabila next dia tidak mau, maka kemungkinan yang Anda punya isian masih belum lengkap. Nah, sini suruh membaca nih. Membaca. Suruh Anda baca ya. Nah, untuk materi membaca ini, untuk pelajaran agama PKN barangkali. Tapi yang kelas berat macam matematika, IPA, dan bahasa Inggris atau lain-lainnya itu, nanti Pak mereka kasih dengan video. Video itu wajib kalian nonton supaya kalian itu paham ya. Karena baca saja tidak mengerti anak-anak. Nah, ini kalian baca saja belum tentu mengerti. Nanti disuguhkan dengan video supaya kalian itu bisa mengerti. Materinya bisa dicatat di buku catatan ya. Oke, next. Lalu yang berikut.
Oh, ayo kerja LKPD. LKPD itu yang model bagaimana? Ini LKPD. Tapi sebelum membaca kerja LKPD, baca dulu petunjuknya. Dia bilang, pelajari LKPD ya, maka lihat semua dulu. Ada soal yang kabur, kasih tahu di grup ya. Pak, soal kabur, kirim ulang. Pak kirim lagi. Atau Pak, soal tidak jelas, kirim lagi ya, silakan diskusi. Ustaz Didik mengerjakan soal, kerja di buku latihan ya. Ini soalnya, kerjanya di buku latihan. Tulis saja soalnya. Materinya jangan tulis lagi, tulis khusus di soal. Lalu peserta didik menggunakan grup WA bilang untuk berdiskusi. Diskusi tanya teman. Teman, bagaimana saya punya kesulitan begini. Tolong dong. Nah, begitu. Bila peserta didik mengalami kesulitan seperti yang sampaikan, lalu semua wajib masuk grup. Dan diskusi tentang bilang berpangkat. Jangan diskusi dengan pacar kamu siapa, atau baku kata binatang, atau kata-kata yang kurang bagus di grup. Jaga etika ya. Grup akan ditutup apabila tugas sudah selesai. Nanti grup juga ditutup nih. Maka yang tidak kumpul tugas, maka bahaya. Dia tidak mendapatkan penilaian. Oke. Ini LKPD semua dikerjakan dalam buku lah latihan. Klik next. Oke, ini suruh presentasi. Presentasi yang mana, Pak? Yang LKPD yang kamu kerja di buku latihan itu, kamu bikin video. Bikin video cara menjawabnya bagaimana. Cara kerjanya bagaimana. Begitu. Masing-masing punya video ya. Oke. Lalu dikirim kemana? Dikirim ke WA Group. Oke. Ini soal latihan. Soal latihan ini ada sekitar 5 nomor kalau tidak salah. Dan ini semua ada bintang merah ini. Lihat bintang merah ini. Berarti wajib isi. Ini soalnya kamu cakar misalnya pilih A. Lewat. Nomor 2. Nomor 2 ini benar atau salah? Benar. Lewat. Ini jawabannya apa? Tulis. Jawabannya misalnya P, Q, dan seterusnya. Contoh. Yang penting kalian cakar dapat apa, tulis seperti itu. Sederhanakan operasi aljabar berikut. Biasanya di sini soalnya tinggal seklik jawab. Salah satu A, B, C, D-nya. Pilihan ganda tuh. Nah, ini perkalian. Berapa nih hasilnya? Misalnya 15.000. Klik saja, selesai. Wajib jawab. Next. Sudah. Latihan sudah selesai. Intinya soalnya dicatat di buku latihan dulu. Baru kerja cari bahan ajar di atas materinya tadi. Kerja. Gitu ya. Atau enaknya punya HP 2 itu lebih bagus. Satu lihat ini soal. Satu untuk cari di Google kah. Cari di buku kah. Di materi kah. Begitu ya. Ini evaluasinya. Refleksinya. Saya sudah membaca materi. Sudah. Saya sudah mengerjakan LKPD, sudah atau belum? Nah, misalnya sudah semua, kalau belum, gitu ya. Saya sudah kirim video ke belum? Belum. Maka harus kirim dulu. Saya sudah kerjakan latihan soal ke belum? Sudah, begitu ya. Nah, di sini materi apa yang belum Anda pahami? Materi ini semuanya saya belum pahami, Pak. Nah, misalnya, begitu ya contoh. Contoh. Sudah paham? Shh. Apakah Anda memulai kegiatan tadi dengan berdoa? Ya. Apakah Anda selalu mengalami kegiatan apa saja dengan berdoa? Ya. Atau tidak? Ada yang tidak, Pak. Gitu. Apakah Anda mengganggu teman-teman saat berdoa? Tidak. Begitu ya. Apakah Anda selalu bersyukur kepada Tuhan? Ya, misalnya. Isi lagi di bawah misalnya. Hal apa saja yang membuat Anda kurang? Misalnya gitu. Isi saja sesuai pertanyaan, sesuai dengan Anda punya pengalaman. Tinggal saja diisi, diklik. Sampai selesai. Nah, tapi berdasarkan kejujuran Anda akan diuji ya.
Oke, setelah itu ya tekan submit. Tekan submit. Ya sudah, tekan submit. Selesai. Setelah selesai, lihat skor Anda di sini. Lihat. Skor saya berapa nih, Pak? Skor saya nih. Lihat saja skor Anda. Oh, saya cuma 60. Padahal dari 160 setengah. Poin cuma setengah saja ini. Nah, gitu ya. Nanti akan ketahuan nilainya memang. Berusaha supaya nilai 120 ya. Supaya nilainya semua pas. Oke, jadi itu sedikit tips ataupun panduan untuk Anda besok belajar tentang apa ya? Nah, tentang matematika. Begitu juga Bapak Ibu guru yang lain. Kalau yang lain pakai bahan ajar, maka macam pakai Word atau PDF, maka kalian ikut langkah-langkahnya pakai aktivitas macam ada 6 aktivitas ini. Aktivitasnya sama saja, tapi menyajikannya agak ada yang pakai model Pak punya, ada yang pakai Word ataupun PDF. Oke, semoga Anda bisa dan sukses untuk kegiatannya online besok. Oke anak-anak, silakan mengikuti pembelajaran daring. Semoga sukses.